Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Biasa kita mengkaji sirah di malam ini, tapi malam ini kita akan membahas satu pembahasan yang tentunya juga penting dipahami. Kita beri tema agar sedekah menjadi berkah dan bisa menyembuhkan penyakit. Pengalaman ataupun praktek yang ada di masyarakat, baik salaf ataupun khalaf, memang sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi yang harus dipahami bahwa ada beberapa perkara yang perkara ini harus ada pada setiap orang yang berniat sedekah untuk menyembuhkan penyakitnya. Sebab kalau tidak dilakukan beberapa perkara ini, 6 atau 7 perkara ini, maka percuma sedekahnya. Maksudnya bukan percuma, tapi tidak ada pengaruh kepada penyakit yang Anda sedang obati dengan sedekah itu. Sehingga bagaimana supaya betul-betul efektif sedekah yang kita sedekahkan itu bisa menyembuhkan penyakit. Ini pembahasannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika seseorang bersedekah dan sedekahnya diniatkan untuk menyembuhkan penyakitnya, atau mungkin penyakit orang lain, penyakit anaknya, penyakit orang tuanya, atau penyakit orang-orang yang dicintainya, maka yang pertama harus diniatkan sedekah itu mencari redha Allah dulu. Ini yang pertama, cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian ketika kita bersedekah mutlak niatnya itu hanya untuk menyembuhkan penyakit. Ini keliru. Tetapi yang pertama diniatkan adalah carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu, kata Rasul. Sesungguhnya besarnya balasan ditentukan dengan besarnya ujian. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba atau sebuah kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Barang siapa yang redha dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tapi barang siapa yang murka, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah. Jadi kalau seandainya seseorang bersedekah tetapi yang sakitnya murka, percuma sedekahnya, karena tidak dapat ridha Allah masalahnya. Umpamanya ada orang sakit, kemudian dia mengharap dengan sedekahnya sakit, tapi dia tidak ikhlas dengan penyakitnya tuh. Bahkan mungkin lisannya menunjukkan tasakhut, tidak terima dengan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa sedekahnya? Karena Allah tidak redha kepada dia. Makanya yang pertama kali kalau ingin menyembuhkan penyakit dengan cara bersedekah, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, ketika bersedekah betul-betul sedekahnya karena Allah, alias ikhlas. Dan ikhlas itu artinya ikhrajul khalqi an muamalati rabbi, mengeluarkan seluruh makhluk ketika kita bermuamalah dengan Rabb kita.
Artinya saat bersedekah itu murni sedekahnya lillah, karena Allah, bukan karena ujub, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji. Sebab sedekah yang seperti itu jatuh kepada syirkul asghar, masuk kesyirikan, walaupun itu syirik kecil, riya itu. Artinya kalau sudah masuk dalam kesyirikan, percuma sedekahnya, karena tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, gugur amalannya. Makanya saat bersedekah dalam rangka mengobati penyakit, ini nomor 2, harus ikhlas, betul-betul sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW juga mengatakan, innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal-amal kecuali bersumber dari orang yang ikhlas dan yang dicari padanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ikhlas ini penting dalam sedekah dalam rangka mengobati penyakit. Kemudian yang ketiga, baru niatkan sedekahnya dalam rangka penyembuhan. Harus ada niat bahwa sedekah saya itu untuk menyembuhkan penyakit saya, untuk menyembuhkan penyakit ibu saya, untuk menyembuhkan penyakit anak saya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di atas mimbar, kemudian mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan dengan niatnya. Sama dengan orang yang meruqyah. Kalau anda meruqyah, membaca Quran, dibacakan saja sama orang, tidak ada pengaruh apa-apa. Anda bukan sedang meruqyah, anda sedang baca Quran. Tetapi kalau membaca Qurannya diniatkan untuk ruqyah, berarti anda sedang meruqyah. Segala sesuatu itu harus didasari dengan niat. Lah sama sedekah juga, niat anda bersedekah itu untuk apa? Oh, untuk menyembuhkan penyakit. Berarti sedekahnya akan membawa pengaruh tuh. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan dengan niatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, harta yang disedekahkan itu harus harta yang baik. Harta yang disedekahkan itu harus harta yang baik. Kenapa demikian? Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Artinya kalau kemudian sedekah yang disedekahkan itu dari harta yang haram, apa Allah akan menerima? Tidak akan menerima. Karena harta haram itu tidak baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Berarti kalau kita hendak bersedekah dalam rangka menyembuhkan penyakit, berarti harta yang disedekahkan itu murni harta yang baik, yang diperoleh dengan cara halal. Dan juga barang yang disedekahkan atau makanan yang disedekahkan itu harus makanan yang baik, tidak membahayakan. Selain halal juga baik. Makanya kenapa hadis selanjutnya Rasul mengatakan, innallaha amara bihil mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum muslimin sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Maka yang keempat,
yang disedekahkan harus yang baik-baik dan halal supaya sedekahnya diterima. Ini yang keempat. Yang kelima, saat bersedekah dalam rangka niat untuk menyembuhkan penyakit itu, jangan bersedekah karena coba-coba. Cobalah, siapa tahu kalau saya sedekah penyakit saya sembuh, penyakit anak saya sembuh, penyakit ibu saya sembuh. Jangan coba-coba. Ibadah itu bukan coba-coba. Kita itu menyembah Tuhan yang yakin, maka harus disembah dengan keyakinan. Tuhan kita itu wujudnya ada, kita yakin adanya Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menghidupkan kita dan matikan kita. Masa kita kemudian menyembah Allah dengan cara ragu-ragu, dengan cara coba-coba? Harus yakin bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa inna lis-sadaqati ta'siran ajiban fi daf'i anwa'il bala'i walau kanat min fajirin aw min zalimin bal min kafirin. Fa inna Allah yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala' wa hadha amrun ma'lumun indan nasi khasatuhum wa amatuhum wa ahlul ardi kulluhum mukirruna bihi li'annahum jarrabuhu. Lihat kata-kata Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya dalam sedekah itu ada pengaruh yang luar biasa ajib ketika menghilangkan berbagai macam ujian. Walaupun sedekah itu datang dari orang fajir, walaupun sedekah itu datang dari orang zalim, walaupun sedekah itu datang dari orang kafir, tetap membawa pengaruh sedekah itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak menghilangkan dengan sedekah berbagai macam bencana dan ujian, dan ini perkara yang maklum diketahui di tengah-tengah manusia, baik orang khususnya atau orang umumnya. Bahkan seluruh bumi pun mengakui bahwa sedekah itu pengaruhnya besar ketika mengangkat bencana. Lihat orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka bersedekah. Orang-orang musyrik pun mereka bersedekah karena yakin sedekah itu membawa pengaruh. Nah, kalau orang-orang kafir mereka yakin bahwa sedekah itu membawa pengaruh di dalam mengangkat sebuah bencana, lu kita pula orang Islam tidak yakin sehingga kemudian coba-coba pula. Coba dulu kita. Kalau sembuh lanjut, kalau tak sembuh tak lanjut katanya. Gimana? Ya, sedekahnya jangan main coba-coba. Ini yang keenam. Yang ketujuh, yang keenam, tiba-tiba ketika sudah bersedekah, sudah dia sumbang fakir miskin, sudah dia sumbang anak-anak yatim, sudah dia sumbang masjid-masjid, bahkan dia sumbang pesantren-pesantren, yayasan-yayasan dan begitu seterusnya. Kok nampaknya makin parah nih sakitnya nih. Orang tua malah dibawa ke UGD pula. Ini sudah banyak saya sedekah sana sini, kok tak ada pengaruh katanya. Berhenti sajalah. Berhenti karena tidak ada pengaruh kepada penyakit. Ini bagian daripada ragu akan kekuasaan Allah. Berarti dia nggak yakin. Harus yakin, ya. Tidak boleh dihentikan. Buat apa saya sedekah? Nggak sembuh-sembuh juga. Berarti kan niat sedekahnya itu kan murni karena dirinya, bukan karena Allah. Itu jatuh ke tidak ikhlasan nanti jatuhnya. Maka tidak boleh seseorang itu tiba-tiba menghentikan sedekahnya gara-gara tidak ada pengaruh untuk kesembuhan penyakitnya tuh. Orang itu harus yakin, tidak boleh ragu dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah kalau mau bisa menyembuhkan seketika. Allah juga kalau mau bisa mematikan seketika. Allah itu ala kulli syai'in qadir.
lihat di zaman dulu ada seorang laki-laki yang tidak ada satupun dosa kecuali dilakukan dia. Sampai dalam riwayat itu asrafa ala nafsihi, betul-betul tidak bawa dosa satupun, enggak bawa pahala sedikit pun, karena dia habiskan seumur hidupnya berbuat dosa. Saat menjelang ajalnya, ketakutan dia. Karena ketakutan kemudian dia kumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia mengatakan, idza ana mittu fa ahrikuni, kalau aku mati bakar jasadku. Kemudian abuku letakkan di bagian mana di lautan yang ada di bumi ini. Kau letakkan lautan sana, kau letakkan lautan sini, jangan satu lautan. Kemudian dia mengatakan, fa wallah la in qadarallah alayya la yu'adzibanni adzaban ma 'adzabahu ahadun minal alamin, katanya. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan aku, tentu Allah akan mengazab aku dengan azab yang tidak pernah dilakukan kepada siapapun di alam semesta ini. Lihat, orang ini menanamkan dirinya apa? Perang dengan Allah. Allah katakan fafirru ilallah, lari kau kepada Allah. Ini pula menjauh dari Allah, tidak mau dekat dengan Allah, tidak mau ketemu lagi dengan Allah, dengan mengatakan kalau aku mati bakar itu jasadku, kemudian abuku sebar di semua lautan. Sebab kalau Allah sanggup membangkitkan diriku, habislah aku, katanya. Allah akan azab diriku dengan azab yang belum pernah terjadi kepada siapapun di alam semesta ini, katanya. Dia tidak paham Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ketika kemudian wasiatnya dilaksanakan oleh anak-anaknya, dia pun mati, dia pun dibakar, abunya disebar di semua lautan. Tiba-tiba Allah perintahkan bumi dan mengatakan ijma'i ma fiki minhu. Allah katakan kepada bumi, kumpulkan abu-abu orang yang disebar laut sana laut sini, kumpulkan wahai bumi jadi satu, balikkan jasadnya, katanya. Allah yang perintahkan bumi, bumi nurut. Maka dikumpulkan semuanya, debu-debunya, abu-abunya, kemudian dibentuk lagi jadi dia, kemudian dihidupkan, kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ma hamalaka ala ma sana'ta ya fulan, apa yang membuat kamu lakukan ini wahai fulan? Kau kira aku tidak sanggup membangkitkan kamu? Maka dia mengatakan, qala ya Rabb khasyatuka, tidak lain dan bukan karena takutku kepadamu. Karena melihat bahwa alasannya karena takut kepada Allah Azza wa Jal, akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Tapi lihat, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Maka jangan kemudian kita katakan, buat apa sedekah, toh sudah saya sedekah banyak, ratusan juta pun saya sedekah ini, penyakit saya makin parah, penyakit anak saya makin parah, sekarang ibu saya juga meninggal umpamanya, dan begitu seterusnya. Maka jangan mengatakan seperti ini, dan jangan melakukan seperti ini. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, ketika bersedekah, jangan menyakiti orang yang diberi sedekah dengan mengungkit-ungkit pemberian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut ataupun menyakiti orang yang kita sedekahi. Percuma kita sedekahnya kalau sedekahnya dalam rangka menyakiti orang, mengungkit-ungkit pemberian kepada orang, enggak ada manfaat sedekahnya dan tidak bisa menyembuhkan penyakit yang seperti ini. Karena batal semua amalannya. Kalau batal semua amalannya, buat apa sedekahnya? Maka ini penting, tidak menyakiti orang yang diberi sedekah dengan mengungkit dan menyakiti orang yang disedekahi itu.
Kemudian yang kedelapan, boleh jadi kalau seandainya Anda sudah bersedekah, bukan sedikit, boleh jadi sudah ratusan juta, bahkan mungkin miliaran nampaknya. Anggap saja seperti itu. Kok tidak disembuh-sembuhkan penyakitnya? Kok penyakit saya malah lebih parah lagi atau makin parah? Anak saya makin parah sakitnya, orang tua saya makin parah. Saya sudah berusaha bersedekah, kok tak sembuh-sembuh pun. Ingat, ada 3 perkara yang harus Anda pahami. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan permintaan kita dengan sedekah kita agar penyakit kita hilang, penyakit anak kita hilang, penyakit orang tua kita hilang, satu, boleh jadi Allah sedang mencintai orang yang sakit itu. Boleh jadi Allah sayang dengan orang yang sakit itu, sehingga sengaja tidak disembuh-sembuhkan sama Allah. 2, boleh jadi mungkin yang sakit itu banyak dosa. Mungkin dia banyak dosa, diperpanjanglah sakitnya supaya dosa-dosanya digugurkan, sehingga ketika dia lama sakit kemudian sembuh, sudah tak punya dosa lagi dia. Atau Allah sedang mengangkat derajatnya dan mempersiapkan tempatnya yang baik di sorga sana. Kita tidak tahu. Kalau Allah takdirkan kemudian habis sedekah rupanya meninggal, boleh jadi dengan meninggalnya itu sudah, pertama sudah takdir dia, yang kedua memang Allah berkehendak seperti itu, dan Allah sudah tempatkan derajatnya atau mempersiapkan tempat yang baik dan terbaik bagi orang yang sakit itu.